Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai analisis data berkala ya. Analisis data berkala. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu data deret berkala ya? Data deret berkala di sini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu ya, dan juga digunakan untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau merupakan suatu himpunan data hasil observasi yang dicatat secara berurutan ya dalam suatu periode tertentu. Nah, contohnya di sini ya, contoh konkret dari data deret berkala di sini, ini misalnya mengenai data penjualan produk tertentu dalam beberapa bulan ya, yang berurutan, kemudian data indeks harga saham gabungan ya, kemudian data banyaknya pekerja yang bekerja pada suatu industri tertentu dalam beberapa tahun. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai data deret berkala. Nah, di sini ada lagi pertanyaan, ada berapa komponen sih variasi data deret berkala? Ya, ada berapa komponen variasi data deret berkala? Itu terdiri dari 4 komponen variasi data deret berkala ya. Yang pertama ada yang disebut dengan gerakan yang berjangka panjang ya, atau long term movement. Kemudian yang kedua adalah gerakan variasi sikli atau cyclical variation. Yang ketiga adalah variasi atau gerakan musim, seasonal movement. Dan yang terakhir adalah variasi random ya. Jadi kalau ada pertanyaan ada berapa komponen variasi data deret berkala, itu jawabannya ada 4. Yang pertama gerakan yang berjangka panjang, gerakan atau variasi siklus. Ya. Yang ketiga adalah gerakan atau variasi musiman. Yang keempat adalah variasi random. Nah, di sini kita lihat gerakan berjangka panjang ya, atau long term movement. Ini merupakan suatu gerakan jangka panjang ya, 10 tahun atau lebih yang menunjukkan arah perkembangan secara umum atau cenderung menuju ke satu arah. Dia bisa naik, bisa juga turun. Nah, trennya ini bisa tren positif atau tren negatif. Ini digambarkan dalam grafik berikut ya. Nah, ini, misalnya di sini terlihat trennya itu naik ya. Ini berdasarkan garis dari kiri bawah dia naik ke kanan atas. Ini trennya positif. Nah, ini digambarkan dalam Y sama dengan A plus B kali X. Ini trennya positif. Nah, sedangkan tren yang negatif itu dari kanan bawah dia mengarah ke kiri atas. Nah, ini trennya negatif. Nah, ini digambarkan dengan persamaan Y sama dengan A minus B kali X. Nah, ini dapat dihitung dengan menggunakan metode analisis tren ya, dengan peramalan forecast. Yang pertama dengan menggunakan metode semi rata-rata. Nah, teknisnya kita membagi data itu menjadi 2 bagian nanti. Selanjutnya kita menghitung rata-rata kelompok, ya, di mana kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, jadi datanya nanti kita bagi 2. Ya. Di sini kita kelompokkan menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan ya, dalam kurung K kelompok 2 minus kelompok 1 dibagi dengan tahun dasar kelompok 2 minus tahun dasar kelompok 1. Selanjutnya dengan merumuskan persamaan trennya yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, kita lihat contohnya dengan menggunakan metode semi rata-rata. Di sini ada data ya. Ada 2 data di sini. Ini kita bagi 2 ya. Di mana kelompok 1 itu terdiri dari data tahun 96, 97 dan 98. Kelompok 2 tahun 99, 2000 dan 2001. Nah, jumlah pelanggannya ini 4,2 datanya, 4,2, 5,0, 5,6 ya. Kemudian kelompok yang kedua 6,1, 6,7 dan 7,2. Nah, ini rata-ratanya adalah 4,93. 4,93 ini adalah total dari pelanggan kelompok 1 ya dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 4,93. Nah, kelompok 2 ini total dari data pelanggan ya. Totalnya dibagi dengan 3, hasilnya adalah 6,67. Nah, nilai X tahun dasar 97 itu diperoleh dari kita ambil yang nilai tengahnya, rata-ratanya ya 4,93 berarti tahun 97. Ya, tahun 97. Yaitu nilainya berarti kita tetapkan adalah 0 di sini. Tahun dasarnya. Ya, tahun dasarnya 0. Berarti di sini yang bawah tahun 98 ini berarti 1, yang atas adalah minus 1.
Nah, sedangkan yang kedua berarti berurutan ya, nilai X tahun dasar 97 berarti 1, 2, 3, dan 4 seperti ini teknisnya. Nah, nilai X tahun dasar 2000 tadi adalah nilai tengahnya 6,7, 6,67 ya. Berarti ini kita tetapkan nilai tahun dasarnya adalah 0. Nah, berarti yang ke bawah ini adalah positif 1, yang ke atas adalah minus 1, minus 2, dan minus 3, serta minus 4 ini. Arahnya ke atas. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX, berarti 4,93 rata-ratanya ditambah dengan 0,58. Ya, 0,58 ini adalah B-nya ya. B ini diperoleh dari 6,67 minus 4,93 ya ini dibagi dengan tahun dasarnya 2000 ya untuk kelompok 2 minus 1997. Nah, diperoleh B-nya adalah 0,58. Kemudian masukkan ke dalam B nilai B-nya ini. Nah, jadi Y untuk tahun dasar 97 itu persamaannya 4,93 ditambah dengan 0,58 dikali dengan X. Sedangkan Y tahun dasar 2000 ini berarti 6,67 ditambah dengan 0,58 dikali dengan X seperti itu. Ini dengan menggunakan metode semi rata-rata. Nah, selanjutnya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Ini untuk menentukan garis trennya yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Nah, ini persamaannya Y sama dengan A plus BX, di mana A di sini diperoleh dari sigma Y dibagi dengan N, sedangkan B-nya ini diperoleh dari sigma Y kali X dibagi dengan X pangkat 2. Nah, ini gambar grafiknya seperti ini. Contohnya ya, seperti itu. Nah, kita lihat implementasi dari ilustrasi dengan menggunakan kuadrat terkecil. Ini misalnya ada data 5 tahun ya, dari 97 sampai dengan 2001. Ini jumlah pelanggannya atau Y-nya, ini 5,0, 5,6, 6,1, totalnya adalah 30,6. Kemudian untuk X, ini adalah tahunnya. Y kali X ini diperoleh minus 10. Kemudian tahun 98 ini diperoleh 5,6. X pangkat 2 ini diperoleh 4. Ya. Yang ini tinggal dikuadratkan, ini diperoleh hasilnya adalah 4. Kemudian tahun 98 ini diperoleh 1 dan seterusnya. Totalnya sigma Y dikali dengan X itu 5,5. Untuk sigma X pangkat 2 ini diperoleh 11. Nah, dengan menggunakan persamaan metode kuadrat terkecil untuk memperoleh nilai A, berarti sigma Y dibagi dengan N atau 30,6 ya, dibagi dengan 5 jumlah tahun datanya. Ini diperoleh 6,12. Sedangkan nilai B sigma Y kali X dibagi dengan sigma X pangkat 2. Di sini diperoleh 5,5 dibagi dengan 11. Nah, hasilnya adalah 0,5. Kemudian masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus B kali X. Berarti 6Y sama dengan 6,12 ditambah dengan 0,5 dikali dengan X. Ini contoh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil.